Di sore hari ini kita akan ngabuburit di kota Belitung. Karena saya merupakan pendatang, maka hanya akan city tour saja. Apa aja ikon kota Belitung atau ikon Kabupaten Belitung ini? Yang pasti ikonnya adalah Tugu Batu Satam dan Bundaran Satam di Belitung. Belitung secara bahasa Melayu itu kadang-kadang disebut dengan Belitong ya. Kalau kita bahasa Belandanya Beliton. Itu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kabupaten ini memiliki penduduk dari beberapa suku ya. Penduduk aslinya itu yang mendiami kabupaten ini termasuk suku Melayu, ada suku Sawang, ada suku Linggay, ada suku Ulim, ada suku Juru, ada suku Parak. Selain itu juga banyak pendatang dari Tiongkok yang mulai bermigrasi pada masa kolonial Belanda, menjadikan warga Tionghoa memiliki jumlah yang signifikan di kota Belitung ini. Nah, suku lainnya yang berada di Belitung ini ada juga dari Jawa, ada dari Bugis, ada dari Madura, ada dari Bawean, Batak, Bali, dari Buton, Ambon, dan beberapa suku lainnya tentunya ya yang berada di kota Belitung ini, Kabupaten Belitung. Nah, biasanya kalau kita selagi di sini, kebanyakan mereka menggunakan bahasa Melayu. Jadi ngomongnya bahasa Melayu ya mereka ya. Bahasa Indonesia juga sama, Melayu itu kan hampir mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, tapi dialeknya itu dialek Melayu. Nah, Kabupaten Belitung ini berada di pulau namanya pulaunya Pulau Belitung. Jadi pulaunya nggak besar ya. Kalau kita kitarin pulau ini sehari cukup lah muter Pulau Belitung ini udah sampai lagi ke titik, yaitu dari kota ke pusat kota itu kurang lebih 1 hari lah kita bisa nyampe itu. Kita berangkat pagi. Nah, sebagai informasi aja, kalau kita mau ke Pulau Belitung ini bisa menggunakan ada bandaranya ya, walaupun kecil. Nama bandaranya, saya sendiri kesini menggunakan bandara ya, bandara di Belitung ini namanya Bandara Internasional Hanan Judin. Walaupun kecil tapi ini bukan bandara internasional, karena banyak juga turis yang datang ke tempat ini. Walaupun pesawat yang digunakan adalah masih menggunakan pesawat yang bukan pesawat yang berbadan besar. Kita bisa menggunakan jenis Boeing 737 dan juga dengan Airbus yang 320. Nah, sementara kalau mau ke sini juga bisa menggunakan perjalanan laut. Itu 8 jam dari Palembang. Kita menggunakan pelabuhan Tanjung Pandan namanya. Kalau kita di sini saya lihat ya, kebanyakan itu hasil buminya berupa bahan galian. Ada timah, ada biji besi, ada kaulin, baik diekspor maupun digunakan dalam negeri. Nah, Kabupaten Belitung sendiri ini juga katanya sih penghasil rempah-rempah ya, lada, banyak lada di sana. Nah, Kabupaten Belitung ini juga kaya dengan hasil lautan yang banyak diekspor ke luar negeri. Nah, ini suasananya, kanan kiri kotanya seperti ini ya. Kita tidak bisa menemukan gedung-gedung tinggi seperti di kota-kota besar lainnya, kayak di mungkin Bandung, Surabaya. Kalau Jakarta sih pastilah, itu banyak gedung tinggi. Kalau gitu nggak bisa kita gunakan sebagai acuan. Walaupun kota Belitung ini merupakan kota kabupaten, tapi ya kita saksikan di kanan kirinya seperti kita lihat ini, ya masih banyak pepohonan, masih rindang. Karena hampir mayoritas itu di sini adalah masih hutan, wilayahnya masih hutan. Hanya satu-satunya kota yang besar, agak besar ya ini di Tanjung Pandan, kota Belitung ini sebagai pusat kotanya, merupakan kota kabupaten. Nah, ini teman-teman bisa saksikan juga kanan kiri seperti ini. Suasana jalannya juga masih 1-2 kendaraan masih mengalir lah, masih lancar banget. Tidak ada kita menemukan macet di sini, suasananya selama di sini tidak kita temukan macet lah. Perumahan-perumahan penduduk juga kita saksikan seperti ini. Di kanan kiri ini adalah masih perumahan-perumahan dan ruko-ruko tentunya. Nanti kita akan lihat juga depan pusat kota. Nanti kita juga melihat pusat kota dalam artian bukan perkantoran, kantor gubernur yang
kantor bupati maksud saya ada di sini. Kantor bupati nanti kita temukan ini sebelah kiri, kita belah kiri. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini ada satu gedung tinggi, satu gedung besar, ini merupakan kantor bupati, bukan kantor bupati Kabupaten Belitung. Ini satu-satunya gedung yang agak luas, agak besar, namun tidak menjulang tinggi ya, adalah kantor bupati. Di depan kantor bupati ini merupakan perumahan penduduk, masih bukan bentuk kantor pemerintahan, dan ini adalah perumahan, bukan perumahan, rumah dinas bupatinya. Kita lihat seperti ini rumah dinas bupati Kabupaten Belitung. Nyaman sih tempatnya, luas, asri juga gitu. Walaupun berada di tempat pusat kota, ya suasananya seperti ini. Ini merupakan perumahan tentara. Kalau di kabupaten itu apa tentaranya? Koramil ya, dan Ramil ya. Dan ini masjid yang terdekat dengan kantor bupati. Rumah-rumahnya kita lihat kanan kirinya perumahan ya seperti ini. Masih asri, masih adem, dan banyak pohon di kanan kiri yang bisa kita gunakan atau mereka gunakan sebagai suasananya yang nyaman lah. Kita gunakan sebagai tempat yang asri lah. Bukan digunakan sih, memang begitu, masih seperti itu gitu kan, masih begitu. Gimana kita nyebutnya? Nah, ini masih sama, masih tempat perumahan tadi, perumahan Koramil ya kalau di kabupaten itu ya. Suasana seperti ini, jalannya juga masih dua arah kanan kiri. Nah, ini ada satu gor gedung olahraga. Saya nggak melihat ada stadion di sini, tapi ada gedung olahraga. Itu suasananya di Kota Belitung. Kalau untuk kuliner saya belum menemukan ya, saya belum menemukan, mungkin agak pinggir pantai mungkin. Di sini saya belum menemukan tempat-tempat kuliner yang bisa kita expose di sini. Sepanjang jalan tadi belum menemukan pusat kuliner yang ada di sini. Adanya ya ruko-ruko, kantor, rumah penduduk masih mendominasi di daerah ini. Itu juga belum hotel-hotel juga belum banyak di sini. Hotel-hotel juga belum banyak. Bangunan tinggi juga belum banyak. Ada hotel yang besar di agak keluar dari Kota Belitung. Kita agak keluar masih ada yang besar sana. Nah, sepanjang jalan ini kita hampir mirip-mirip lah suasananya. Suasananya masih mirip-mirip sepanjang Kota Belitung yang kita saksikan. Kebanyakan masih motor yang lewat di sini, tidak banyak kendaraan yang lalu lalang, jadi jalannya masih lengang ya, masih lancar-lancar saja. Dan memang untuk tempat tinggal sih nyaman di sini, tempat tinggal nyaman ya, suasana nyaman. Nggak tahu kalau untuk apa hiburan-hiburan yang besar, saya pikir ya mungkin ada, tapi karena di sore hari ini saya belum menemukannya. Ini ada satu tempat atau bagian kota yang sudah nggak tertata rapi. Jalannya ada kanan kiri, tidak arah, ada pembatas tengahnya. Yang ini mungkin dan kanan kirinya ruko yang udah agak tinggi-tinggi ya. Jadi bukan bangunan tinggi tapi ruko 2-3 lantai masih banyak ditemukan di sini. Dan itu sudah selazimnya sebuah kota. Biasanya kanan kirinya banyak ruko, banyak pedagang-pedagang yang ngumpul di situ, sehingga masyarakat dari pedesaan ya untuk ke kota untuk mengambil atau mencari bahan-bahan kebutuhan pokok mungkin masih ke sini, atau kebutuhan rumah tangga mungkin ke sini di kota ini, kota kabupaten. Nah, ini suasananya kanan kiri juga merupakan tempat-tempat sama aja, masih sepanjang ruko.
Ini ada gedung tinggi, agak tinggi ya, nggak setinggi sih 3 lantai aja, rata-rata 3 lantai masih ada di sini ya. Kalau yang tinggi-tinggi belum menemukan di kota ini. Depan juga sama, itu masih ruko-ruko, 2-3 lantai masih ada di sini. Suasana kotanya seperti ini. Itu aja teman-teman, mungkin city tour kita kali ini di kota Belitung, Tanjung Pandan ya, Tanjung Pandan, Belitung, Kabupaten Belitung. Mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar kota Belitung, ya inilah suasananya seperti ini. Ini juga saya baru pertama kali datang ke sini melihat suasananya kota Belitung. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Oke teman-teman, silahkan di komen aja kalau pengen tahu lebih banyak tentang Belitung. Mungkin karena saya sepanjang jalan ini melihat suasananya, ya silahkan. Ini udah nyampe lagi, saya udah putar-putar, udah nyampe di landmarknya kota Belitung, yaitu sini Bundaran dan Satam. Ini batu Satam ini adalah tadi saya berangkat dari sini, akhirnya udah nyampe sini lagi. Terima kasih, silahkan jangan lupa untuk diberikan komennya dan silahkan dibantu untuk subscribe untuk berkembangnya channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.